Jadi like how you communicate your thoughts with parents, with clients itu juga penting dan kita harus belajar terus untuk itu gitu. Nggak bisa kayak, bu anaknya nggak mau fokus nih, anaknya gini, anaknya gitu. Jadi kayak nyalain anak, which is sebenarnya anak juga nggak ngerti apa-apa. Jadi karena mereka hanya anak-anak dan mereka tuh sebenarnya perlu guidance kita gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial, Lestika Madina Hasibuan. Beliau adalah seorang psikolog musik. Wah, kira-kira kerjaannya apa ya psikolog musik? Apakah memberikan sesi terapi atau apa? Yuk kita langsung aja tanya. 3, 2, 1. Selamat malam Ibu Lestika. Malam, apa Apa kabar? kabar Ibu? Baik, Baik. alhamdulillah. Waduh, makasih banget Ibu udah mau jadi narsum di malam Sama-sama, hari terima kasih ketika everyone. orang-orang sudah harus bobo. Terus jam 9 malam ya, Aduh, okay. It's nice, it's okay. aduh. Oke, Bagaimana? Bu. Iya, pengen ngajak ngobrol nih cerita-cerita ya. Nih, apa, setahu gue, lu dulu kan pas S1 tuh ngambilnya music performance bukan sih? Bener ya? Ya, benar. Cemplung di situ. Apa sih yang bikin lu tuh akhirnya mutusin untuk ngelanjutin S2, tapi bidangnya malah ke psikologi musik. Kenapa tuh, Bu? Karena dari SMP sih ya seingatnya yang obvious tuh ya emang kan belajar musik dari kecil. Tapi emang udah suka psikologi, suka human behavior, human mind dan lain-lain itu dari masa remaja ya, sekitar SMP lah gitu. Udah mulai tertarik dengan buku-buku kayak gitu. Dan I would say that I'm a natural observer. Jadi emang suka ngobserve gitu. I think it's apa ya? Itu tuh bawaan ya, karena kan emang suka melihat, memperhatikan gitu. Nah, during my musical training dan berasanya tuh ya pas musical training di Universitas Pelita Harapan itu menyadari bahwa musik sama sains itu berhubungan gitu, saling terkait. Itu dari bacaan-bacaan terutama gitu, karena emang aku hobi ngulik, selain observe aku hobi ngulik misalnya ngulik buku dan lain-lain gitu. Terus juga dari situ jadi tahu bahwa sebenarnya music science gitu ya, yang nanti kita masuknya lewat music psychology itu memungkinkan pengalaman musik manusia ini tuh dapat diukur, terus bisa discovering something dan bisa dijelaskan gitu. Jadi pengalaman musik ini bukan hanya oh ya udah I experience music, I play music, I compose music, tapi lebih dalam dari itu tuh ada proses-proses yang terjadi dalam diri kita dan itu bisa diukur dan dijelaskan. I think it's very interesting gitu. Nice. I mean Ini like, kalau boleh tahu nih, tadi kan lu bilang pas mulai dari SMP. Uh-uh. Pas SMP, apa nih yang bikin lu berpikir kok lu bisa intrik banget buat observe human behavior tuh gara nonton apakah atau emang apa itu, boleh ceritain nggak tuh? dari kecil suka musik, suka film, tapi I'm a quiet person gitu. Ya tapi emang serius sih. Walaupun ada beberapa teman dekat, cuman nggak bukan yang ya I'm a low key type gitu ya, low key. Cuman ya memang begitu, dan lebih dari musik sama film itu kita bisa kayak observe why people create something gitu kan, kayak apa cerita di balik itu gitu. Kayak selera musikku juga udah berkembang dari ya sejak masuk Yamaha Music Foundation gitu kan, tapi lalu selanjutnya tuh ya lebih banyak eksplor sendiri, bahkan di usia yang muda juga aku udah mulai suka kayak Tchaikovsky, ballet music gitu, dari usia 5 tahun udah dengerin itu, Rachmaninoff piano concerto gitu, and then
um, lihat sebenarnya mereka siapa yang menciptakan dan apa cerita di balik itu gitu. Kayak I think it's apa ya, itu kan human experience. Tertarik sama biografi mereka Ya, selalu gitu ya. begitu, dan itu juga di confirm sama one of our professors in UPH, Miss Minaya Mauchi, bahwa I always look on that side gitu. Kalau misalnya walaupun aku di music performance, tapi selalu kayak apa sih sebenarnya di balik penciptaan musik ini gitu. What actually happened inside the music and what actually happened inside the composer gitu. Jadi emang udah kayak it comes from within gitu. Tapi selebihnya sih tentu aja ada inspirasi ya gitu. I mean like I've always see myself as a piano pedagogue gitu, yang works with children dan punya minat yang kuat dalam pendidikan musik, psikologi, dan kesini-sini juga suka neuroscience atau ilmu saraf gitu. But I would say my main inspiration itu sebenarnya adalah my work with young children gitu. Jadi interaksi gue dengan mereka itu yang membuat gue ke jalan ini gitu. Jadi selain itu ya karena pengalaman banyak berinteraksi dengan murid-murid itu, terus juga dilengkapi dengan membaca karya-karya klasik pedagog piano Rusia dan karya-karya ilmuwan terkait dari psikologi musik modern, itu juga memperluas perspektif, terus memperluas eksplorasi. Jadi memang ini tuh mendorong gue untuk mengajar musik melalui pendekatan yang lebih psikologis juga atau ilmiah gitu, untuk melihat like beyond the music pedagogy dan bagaimana in the future hopefully we can like create this kind of, ini mimpi tapi harus mimpi. We can create that inclusive musical engagement gitu untuk lebih banyak orang dan lebih banyak lapisan gitu. Jadi itu sih memang ada bawaan, so I would say it comes from within, kayak my own calling, tapi juga my interaction and then the knowledge that I explore gitu. Kan nggak kecoh. Oke. Ini pertanyaan buat lu nih. Jadi sebenarnya psikologi musik itu pelajaran tentang apa sih? Lebih ke apa? Lebih observing ke human behavior itself atau lebih observing ke music itself? Dan berada di bawah departemen apa? Psikologi atau musik? Ini interesting sih sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kita jadi pelaku gitu kan ya, kita selalu kayak wah musik tuh kayak kita mendewakan musik gitu. Tapi yang aku pelajarin dan based on my experience di departemen itu di psikologi musik atau music science atau music research, music is a media gitu. Music tuh kayak mediumnya, kayak alatnya gitu. Dan sebenarnya subjeknya tetap human gitu. Jadi ini nantinya akan nyambung dengan how we treat human in the musical environment, apakah di music education atau di music composition, music performance gitu ya, bahwa sebenarnya tuh the subject itu adalah us gitu. Music is a media gitu. Karena dia produk dari pikiran kita kan, dari pikiran manusia gitu. Jadi jadi ya lucu juga kadang kalau misalnya kita kayak oh ya musik tuh kayak very important, it is important, tapi sebenarnya manusianya yang create, perceive, proses, and then create lagi gitu, create that activity. Nah jadi memang kalau psikologi musik itu, balik lagi tadi introduction, tapi kalau misalnya psikologi musik itu merupakan salah satu cabang dari musikologi. Nah, orang kan masih bingung ya sebenarnya psikologi musik itu departemennya apa, but actually it's under music department. Jadi bukan psychology department, tapi in practice kami waktu itu, aku dan teman-teman
di kampus kita juga dapat training dari psychology department, jadi dia cross disciplinary gitu. Nah, kalau dia kan cabang dari musikologi. Nah, musikologi kan juga sebenarnya di Indonesia ya ada beberapa teman-teman dekatku yang juga musikolog, tapi belum as famous as music practice kayak performance, musician atau composer gitu kan, atau arranger. Jadi musikologi adalah bidang keilmuan musik yang didasari penelitian dan analisa ilmiah. Jadi emang harus meneliti. Berbeda dengan musik pertunjukan atau komposisi, musikologi sebagai keilmuan itu lebih banyak melibatkan penelitian, terus observasi analisa, interpretasi data, dan mengkomunikasikan hasil penemuan tersebut gitu. Jadi memang kalau misalnya ada dibagi dua, ada research, music itu ada research base, ada practice base, and this one is the research base. Gitu. Dasarnya adalah research atau penelitian. Nah, mungkin sedikit aja juga supaya untuk meluruskan kalau kita bicara mengenai musikologi, kita harus give credit untuk salah satu bapak penemu musikologinya sendiri gitu, yaitu Guido Adler. Dia Australian musicologist dan profesor di University of Vienna. Jadi dia yang membagi dia kayak create this system basically gitu. Jadi pada tahun 1885 Adler ini dia memang peneliti ya, jadi dan dia menulis satu artikel yang berjudul Umfang Methode Unzil der Musikwissenschaft atau It's the Scope, Method, and Aim of Musicology gitu. Nah di dalam artikel ini Adler nggak hanya memberikan deskripsi apa sih sebenarnya musikologi itu, dan maksudnya deskripsi yang komprehensif gitu, tapi dia juga membagi musikologi menjadi dua subdisiplin. Historische Musikwissenschaft atau Historical Musicology, jadi yang sejarah musik dan lain-lain, atau Systematische Musikwissenschaft, itu Systematic Musicology. Jadi memang seperti yang kita semua tahu, psikologi ini adalah studi tentang pikiran dan perilaku manusia. Nah, psikologi musik itu adalah salah satu cabang dari musikologi sistematis, atau studi tentang pikiran dan perilaku musik manusia. Jadi like human musical behavior gitu, bukan human behavior aja. Kalau psikologi kan human behavior, kalau misalnya psikologi musik it's human musical behavior gitu, yang mempelajari musik dan kejiwaan manusia. Jadi ini mencakup isinya apa aja? Ini mencakup perilaku musikal manusia, pengalaman musikal manusia, dan proses bagaimana manusia tuh menerima ketika kita dengar, terus pasti kita respon dong kalau misalnya kita, atau kita bereaksi gitu, dan menciptakan musiknya bisa performing or composing another music gitu. Jadi pendekatannya berbeda dengan historik. Mungkin ada hubungannya kayak gini nggak? Misalnya kayak mungkin kan sering kan dengar orang bilang gitu, oh pengaruh music rock ke human behavior seperti apa, ya, itu atau salah pengaruh satu. Music jazz seperti gitu ya, berarti Music ya. and personality, musical genre and personality is one of the area untuk di riset juga gitu. Jadi, nah itu pendekatannya berbeda ya dengan historical musicology, karena kan historical ya sesuai dengan namanya. Tapi kalau systematic musicology yang as in psychology of music lebih mengedepankan pendekatan yang empiris, dia explanatory. Jadi ya explanatory itu kan menginterpretasikan sebab akibat kan. Misalnya kenapa orang dengar musik ini, akibatnya personality-nya ini. Nah itu contohnya begitu. Jadi kayak hubungan antara variabel-variabel X and Y basically gitu, kayak ada sebab, ada akibat, terus jadinya apa gitu. Menguji suatu teori atau hipotesis gitu. Itu sih. Wow. Jadi it's keren under profesi music Anda department, under music department, it's not under psychology department, tapi ada juga lucu. Jadi ya sebenarnya yang dulu ada namanya Carl Shore, dia yang nulis buku Psychology of Music, dia sebenarnya adalah psikolog gitu. Dia bukan orang musik. Jadi kayak ada ya teman-teman yang dengar ini mungkin nanti bisa kalau mau diskusi langsung ke aku bisa,
atau mau research by yourself juga bisa gimana. Tapi kemarin ada ngobrol sama salah satu sohibku juga, dia lagi PhD psikologi, dan sebenarnya dari kubu psikologi sendiri mereka juga melihat psikologi musik, ya ada musik, terus mereka menggunakan metodologi mereka untuk meneliti gitu. Jadi I mean like kalau dari perspektif musik kan ini musikologi, psychology of music itu turunannya musikologi. Tapi kalau dari psikologi bahwa ya it's just like we research about music and human behavior. Jadi you know what I mean. Jadi itu agak unik sih. Dan waktu itu aku bukan berdebat sih, tapi kita discuss lah gitu bahwa oke, jadi sebenarnya siapa yang mulai duluan gitu, dari kubu psikologi atau kubu musikologi. It's kind of tricky, tapi itu mungkin akan dibahas lebih lanjut. Jadi ini belum akurat apa yang aku bilang ya, tapi nanti bisa didiskusikan dan kita cari tahu bersama-sama kenapa begitu. Iya dong, harus informasinya kan harus benar. Ya, betul. Nah, ini yang pengen gue tanya lagi. Jadi sebenarnya pekerjaan seorang music psychologist gitu ada hubungannya juga nggak kayak memberikan sesi terapi ke klien gitu yang ranahnya mental health gitu? Apa kurang lebih mirip nggak sih sama music therapist gitu? Atau berbeda? It's totally different. Ini juga aku sih menganggap ini pertanyaan bagus dan harus dijawab dengan baik gitu ya. Dan bukan hanya satu orang yang menjawab, tapi harus banyak orang yang mengkonfirm gitu. Emang orang yang kredibel untuk mengkonfirm. Jadi udah jelas beda ya, karena kan kita research base itu memang music psychologist tugasnya adalah untuk to study the underlying mechanism of human activities gitu dengan musik gitu. Beda, it's obviously different dengan music therapist gitu, karena music therapy sendiri juga dia kan mengacu pada penggunaan intervensi musik kan, atau musical intervention yang berbasis data dan dia klinis gitu untuk mencapai tujuan individual tersebut gitu, maksudnya individual klien atau patient itu kan. Dan ini kan this activity require the certified therapist, ya kan, emang ada sekolahnya gitu. Jadi kita nggak sama kerjaannya gitu, tapi lebih membawahi ya, maksudnya kayak apa yang kita temukan dari riset psikologi musik itu bisa berkontribusi untuk pengembangan music therapy, music education, music composition. Music composition maybe not really, tapi ya obviously itu sebenarnya paling obvious adalah music therapy, music education, sama music business juga ya kan, karena kan itu dealing with humans gitu. Nah terus ada lagi music medicine, ya kan. Nah music medicine juga kadang nyaru gitu, apa sih sebenarnya ada music therapy, ada music medicine. Music medicine sendiri itu kan adalah term yang digunakan jika peneliti atau praktisi musik menggunakan musik untuk hasil yang berhubungan dengan kesehatan, tapi tanpa ada qualified therapist. Gitu, jadi, dan ada lagi orang bilang, oh ya kalau misalnya therapeutic effect of music tuh apa lagi? Gitu. Pokoknya kalau misalnya denger musik terus I feel good dan itu music therapy. No gitu. Music therapy you need qualified therapist yang punya gelar, dia harus certified gitu kan. Dan itu bukan, it doesn't mean that you listen to any random song and you feel good terus itu musik terapi. No gitu. Itu enggak. Tapi therapeutic music, therapeutic effect itu bisa kita dapat either it's individual ya, kita mandiri secara mandiri, atau by music therapist juga gitu. Maksudnya pengalamannya luas sekali gitu. Tapi ya itu, jadi siapa yang intervensinya bagaimana dan siapa yang involved itu penting gitu untuk membedakan sebenarnya ini loh music psychology, ini loh music therapy, ini loh music medicine gitu. I think it should be clear. Gitu. Menarik ya, begitu luas ya berarti ya. Yes, wow. indeed. Wow. Nih,
Selain menjadi seorang music psychologist, kan gue juga tahu lu juga ngajar ya. Berarti kan lu Hmm. juga music educator nih. Berarti kalau lu bicara tentang research, nih lu sembari ngajar anak-anak murid, lu juga secara langsung juga ngelakuin research di lapangan berarti. Boleh cerita sedikit nggak research apa aja yang udah pernah lu lakuin sembari ngajar ini gitu? Well, I wouldn't say it's a research karena kalau misalnya dibilang kayak research gitu ya, itu kan berarti kita harus ada prosedur yang jelas. Terus kita prosedur satu ya, habis itu metodologinya juga, and then belum lagi consent atau kita harus minta permission dari participant atau clients or our students, the parents, itu tuh banyak sekali gitu. Jadi mungkin kalau misalnya on research ya, if we talk about research, untuk minatku tuh juga bervariasi dari children's musical culture, budaya anak-anak gitu, terus musical identities, sampai neuropsikologi, music and physiology gitu, physiology of piano playing gitu, atau performance science in general gitu. Nah, well, kalau misalnya yang benar-benar riset yang aku pernah jalanin ya ketika aku lagi training di my master in the UK gitu. Jadi itu juga lebih mengenai ke musical identity dan bagaimana mereka mengkonstruk their identity di Yogyakarta gitu. Jadi ada dua, bagaimana mereka mengeksplorasi musik dan mengeksplor pembentukan identitas mereka gitu. Nah, cuman kalau misalnya sejak kembali ke Indonesia, I'm fascinated with the idea of neuroplasticity. Jadi kayak kemampuan otak untuk memodifikasi. Nice. Gitu, yang dihasilkan dari latihan intensif. Nah, in my case itu adalah latihan intensif piano gitu. Tapi untuk proyek itu juga because I'm an independent scholar gitu ya, aku juga lebih banyak kayak eksplorasi finding dari literatur sebelumnya, and then look at the piano method. Jadi kayak aku observe piano methodnya bagaimana, apakah it's relevant, apakah it's actually works for the children gitu. Tapi it should be informed by scientific findings juga dari riset-riset yang sebelumnya gitu. Jadi basically I kind of synthesize everything gitu. Nice, ini jadi pertanyaan buat lu jadi tambah banyak nih. Jadi memang ya itu jadi pekerjaan sehari-hari ya, kayak kalau misalnya peneliti independen itu kan nggak under any institution, tapi ya I wouldn't say yang aku lakuin itu riset juga, not yet gitu ya, but I do observe like lots gitu. Dan if it's research, dan itu lebih kayak ke literature research gitu, bagaimana memahami lebih banyak tentang pendekatan ilmiah, pedagogi musik, terus langsung ke lapangan untuk melakukan pengajaran, terus penilaian untuk metode piano bermacam-macam dong, dan ke siswa itu bagaimana gitu. Nah, ini yang menarik di sini yang pengen gue tanyain adalah, kan lu bilang human behavior gitu kan, terus tadi lu bicara piano method books, itu kan banyak banget. Nah, pas lu ngajar, itu kan murid lu kan berbagai macam sifat, karakter, dan dengan background yang berbeda-beda. Berarti untuk penyesuaian sebagai seorang edukator, lu menggunakan bermacam-macam method books yang berbeda untuk setiap anak, atau lu memakai buku yang sama gitu? Karena kan balik lagi kan setiap orang berbeda. Ya. Itu gimana tuh? Iya, setiap orang berbeda. Tapi it works differently with children, gitu. Karena
ini based on scientific finding juga ya. In order to be creative and to create something, you need structure gitu. Kalau terlalu messy dan nggak punya track yang jelas, it won't work gitu. Jadi ini kita bicaranya di ranahku yang young children ya, young children dan young children with special needs. Jadi mereka memang punya kebutuhan untuk mengenal struktur, pattern, membentuk habit, kontrol diri, ya kan. Kontrol diri itu meliputi kontrol badan, kontrol pikiran, and how to synchronize everything and give concrete outcome. Outcome itu kan main piano dengan baik gitu. Itu kan outcome-nya dan itu konkret karena jelas gitu ya, bentuknya jelas, bukan hal yang abstrak dong kalau misalnya permainan piano yang baik itu gitu. Jadi dengan perkembangan kognisi yang begitu, anak-anak itu membutuhkan suatu pakem yang jelas. Jadi kalau misalnya ditanya apakah nyobain berbagai macam metode testing ke semua anak gitu, no, I never did that. Kenapa? Karena error boleh, tapi nggak boleh coba-coba juga sama murid. Secara etis itu tidak baik. Lebih baik like read lots gitu dan being open-minded untuk accept lots of information. Tapi when you want to deal with children, like treat them nicely, like dan bertanggung jawab gitu, kayak pilih baca sebanyak-banyaknya, ini aku lakuin gitu ya, terus apakah ini bisa berhasil atau enggak, kita coba, kita tes gitu. Tapi ya kalau misalnya kita terlalu banyak coba-coba dengan ini juga, itu akan membuang waktu mereka satu gitu ya kan, terus juga hasilnya juga tidak jelas. Nah itu perlu dihindarin juga. Jadi trial and error is important, tapi nggak setuju sih kalau di children gitu. Mereka bukan kelinci percobaan. Sorry to say, tapi ya that's what I think. Oke. Nice. Good to know. Nah, tadi lu ngomong special needs, ini juga jadi berkembang lagi pertanyaannya. Aja. Jadi dengan pengetahuan yang lu milikin sekarang gitu kan, lu juga nggak bisa diklaim sebagai child psychologist, tapi apakah dari pengetahuan ini lu bisa gitu membedakan anak murid lu yang bisa classified sebagai ABK atau yang non ABK, bisa nggak seperti itu? Dan biasanya orang tuanya mereka gitu ya yang datang ke lu buat minta tutor piano gitu, ada nggak maksudnya dikasih prior diagnose gitu, misalkan oh anak gue nih ada kondisi seperti ini gitu, atau lu harus mengfigure out seiring berjalannya waktu? Yeah, good question. Karena experience ya, I've been doing this like 16 years. Wow. Kayak aku pertama kali ngajar tuh umur 18 tahun karena diminta gantiin guru pianoku untuk jadi asisten. Jadi asisten gitu, tapi yang di assist juga lebih tua daripada aku. Dulu kayak gitu. Sampai ada yang nggak mau masuk ruangan karena kayak, kok gurunya kecil gitu. Gurunya kecil. Nah, karena pengalaman itu, I would say I'm natural. Bukan sombong, tapi this is the fact. I'm natural. No, I'm natural. Like, I can feel it. Terus, I just know. Kalau misalnya kayak ada anak yang punya tendensi sesuatu atau dia berbeda dari perilakunya dari yang lain gitu. Itu ya. Karena ya I love to observe. Terus jadi it came naturally. Itu intuitif ya. Tapi
balik lagi, ini juga kenapa alasan aku ngambil psikologi musik, karena I want like scientific reason behind my intuition. Gak kayak sekedar, oh ya ini kayaknya oke ngeramal-ramal, tapi ternyata zong gitu kan, salah. Jadi, dan orang tua itu apakah mereka memberitahukan mengenai kondisi anaknya? Oh ya, aku minta. Jadi, karena my training in music psychology, walaupun aku punya natural habit untuk bisa define gitu ya, untuk discover things, tapi I create standard untuk parents kalau misalnya if they want to be with me, if their children want to be with me, then they have to be honest gitu. They need to be honest, the condition, apa yang mau dikembangkan, apa yang mau di-develop gitu, ada masalah apa, terus treatment sehari-hari bagaimana gitu, apakah anaknya tipe personality-nya memang tertutup, terbuka gitu. Ya figure it out, it's my job. Tapi yang basicnya nih yang orang tua informasinya tahu itu udah nggak boleh tricky gitu. So I always like interview prospective clients biasanya itu udah kayak harus wajib banget, kayak ayo ketemuan. Even kayak murid baru yang di online juga, okay, let's meet up like 30 minutes through Zoom, and then I'll ask the student, I'll ask the parents gitu, assessment, apa yang udah dapet, apa yang belum, apa ada kecenderungan gitu, itu harus gitu. Jadi ya ini perlu perlu, I think like music educator need to do this gitu, dibiasakan hal seperti itu, dinormalisasi gitu. Jangan kayak nggak usah, yaudah kan ngajar musik aja, no gitu. Kalau misalnya if you want this work well, then you have to ask, you have to communicate gitu with the student, with the parents gitu. Nice. Ini kalau itu kan kalau orang tuanya yang memang udah ngerti gitu. Pernah ketemu yang memang mungkin orang tuanya juga nggak paham tentang kondisi anaknya tersebut, terus lu harus figure out sendiri gitu. Pernah nggak ada case seperti itu? Oh sering dong pasti. 19 tahun tuh nggak mungkin manis terus, diabetes. Pasti banyak yang gitu-gitu gitu. Ada yang bukan denial juga sih. Memang kan mungkin kalau misalnya kita bicara di negara-negara maju di Eropa, itu udah lazim gitu ya, to admit, like to know the case gitu kan, kesadarannya, awareness-nya juga udah dibangun, bahkan pemerintah juga udah memberikan perlindungan dan lain-lain, itu jelas lah hukum-hukumnya. Kalau di Indonesia memang and this is not bad, it's just our country gitu, and we need to accept the fact bahwa kita harus bersabar, banyak ngerti gitu, bahwa ada orang-orang yang memang mungkin parents yang mungkin belum aware gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya knowledge and we have that credibility untuk bilang bahwa Bu ini anaknya begini, kita punya cara penyampaian yang baik, they will listen. Dan itu penting untuk dilakukan gitu. Jadi kitanya harus ngomong gitu. If you feel something wrong gitu ya, but you don't know how to communicate, then you have to learn how to communicate gitu. Jangan kayak, Bu anaknya kayak bandel deh, nggak suka sama saya. Nah itu kan berarti nggak ilmiah. Jadi like how you communicate your thoughts with parents, with clients itu juga penting. Dan kita harus belajar terus untuk itu gitu. Nggak bisa kayak, Bu anaknya nggak mau fokus nih, anaknya gini, anaknya gitu. Jadi kayak nyalain anak, which is sebenarnya anak juga nggak ngerti apa-apa. Jadi karena mereka hanya anak-anak dan mereka tuh sebenarnya perlu guidance kita gitu. Tapi lebih ada pendekatan-pendekatan yang, Bu ini ada tendensi begini, mungkin Ibu bisa kerjasama dengan pihak sekolah, apakah anaknya di sekolah begitu juga gitu. Jadi untuk belajar hal-hal yang membutuhkan fokus lebih banyak seperti bermain musik dan lain-lain agak sulit atau bagaimana. Tapi harus jujur, dan kita harus jujur tapi harus tahu komunikasinya bagaimana gitu. Jadi it's very important. Dan
it happens, dan namanya kita mau mensosialisasikan sesuatu, that's what we should do gitu. Jadi bukan berarti kayak, waduh ribet banget ya di luar negeri semua orang udah ngerti. Ya di luar negeri merdekanya dari kapan gitu. Sedangkan negara kita juga negara berkembang gitu, dan untuk mengembangkannya dengan baik ya kita juga harus mau mensosialisasikan itu gitu, berbagi itu gitu dengan parents, dengan students gitu. So I think it's perlu ada awareness itu sih. Kalau misalnya memang orang tua nggak aware. Yes, setuju. Nice. Jadi ini Ibu Lestika, ada wejangan nggak untuk teman-teman IMU di sini, terutama yang mungkin berprofesi sebagai edukator musik? Sebenarnya faktor apa sih yang bisa menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar ini gitu? Apalagi terutama harus ngadepin anak special needs, terus belum lagi orang tua mungkin nggak aware gitu. Yeah. Kira-kira gimana tuh Bu? Well, mungkin aku coba. Aku ada apa ya? Pendek-pendek. Oh ya, pertama be open-minded. Terus udah open-minded, be present gitu. Ini kan kita edukator musik, ini kan dealing with human kan. Kita harus be open-minded, be present, mindful. Terus kita juga communication itu important. Terus dari situ kita bisa observe reaksi orang, reaksi atau respon. Reaksi kan konotasinya negatif, kalau respon konotasinya jadi dua-duanya. Tapi kan biasanya kan orang kan either reaktif or responsif kan. Yes. Jadi kalau misalnya udah ada itu, kita kan oh iya, I know what to observe and how to deal with it. Gitu. Karena gue kan udah bekerja dengan anak-anak ya khususnya ya. Jadi 16 tahun terakhir ini emang anak-anak, dan I love my job gitu. Jadi fokusnya ke situ gitu. Dan terlepas dari keterampilan musik dan pengetahuannya gitu, gue lihat bahwa bagaimana cara kita mengajar dan berkomunikasi dengan anak-anak dan parents-nya dapat mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perilaku manusia gitu, perilaku mereka. Jadi how you communicate is also important gitu. Tapi untuk komunikasi yang baik gitu ya, kita harus open-minded dulu. Open-minded itu maksudnya apa ya? Untuk baca, untuk melihat perspektif-perspektif lain, bahkan kadang dari ilmu lain gitu. Dan kita harus being present. Being present itu maksudnya ya at this moment. Jadi misalnya ngajar anak-anak gitu. Terus jangan mikir, wah nih murid gue kayaknya berbakat, jadi dia 20 tahun lagi dia akan jadi lang-lang gitu. Itu kan gak present kan. You need to accept the fact misalnya bahwa dia cuma anak-anak gitu, dia cuma anak-anak. Dan kalau misalnya tiba-tiba dia pas piano atau pas any musical lesson terus dia tantrum, ya you accept the fact gitu. Tapi it doesn't mean that she's not talented, he's not talented. Iya kan, ketika dia throw tantrum sekali itu belum tentu dia nggak talented, belum tentu dia nggak bikin progres besoknya gitu. Jadi kayak accept the fact bahwa oh ya, human itu kan kadang it's good, it's ya kadang moody, kadang happy, kadang no gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ya being present and then you accept and then you try to understand, then it will shape our way of communication to people gitu. Jadi penting banget sih. Jangan langsung expect-nya kayak oh ya nih murid gue mau gue jadiin ini, mainnya ini. I don't think it works gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar being present, kita lihat oh ya hari ini dia nggak bisa ini. Oke, let's make this work. Coba main 3 bar, tapi bisa kan gitu. Dan jadinya apa? Setelah itu ketika kita benar-benar ya being mindful, kita jadi ada progress gitu. Tapi nggak jauh-jauh ke sana tiba-tiba harus jadi lang-lang dan ya siapalah gitu kan, Yu Jawang dan teman-temannya. No gitu. Jadi ketika kita being present, I think it's good for us karena kita yang nggak pusing. It's good for the children, it's good for our students gitu. Apapun umurnya ya menurutku ya.
karena kita benar-benar ngelihat apa adanya gitu. Dan being open-minded itu akan jadi create that environment, kayak healthy environment, karena kan create healthy communication, terus observasinya juga positif gitu, dan solusi-solusinya ya pasti lanjutannya juga akan mengikuti gitu sih. Nice. Wow, what a good input. Thank you. Ini Ibu, kita udah di penghujung acara. Satu pertanyaan yang harus gue tanyain. Apa nih impian lu sebagai seorang Lestika yang berprofesi sebagai edukator musik, music psychologist? Ini selalu aku katakan dan tegaskan berkali-kali, terus ini terus impiannya konsisten. Jadi I dream inclusive musical engagement gitu. Karena menurutku apa yang udah ada ini masih timpang sana sini gitu. It's not for everyone gitu. It's not accessible. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang inclusive musical engagement, kita berbicara tentang inklusivitas dalam pendidikan musik, misalnya metode, kurikulum musik non eksklusif. Ini istilah-istilahku lah. Jadi kurikulum musik non eksklusif itu, I mean like, oh iya belajar musik atau belajar piano, yang bakat aja bisa baru jadi, atau misalnya yang usia gede aja, karena kalau terlalu kecil anak-anak belum fokus, jadi nggak usah belajar piano, no, ya. Tapi kurikulum yang mendukung neurodiverse talent. Neurodiverse itu kan sebenarnya manusia itu kan berbagai macam ya, pola pikirnya, terus progresnya. We need something that can accommodate those types gitu. Nggak hanya satu type. Kalau berbakat baru bisa nih pakai metode ini. No, I don't think it's good enough. Karena kan dengan finding music research kan banyak yang bilang, oh ya manfaat musik ini tuh ini. Kayak musik itu sangat bermanfaat. Tapi kalau misalnya nggak inklusif, what for? Berarti yang bisa merasakan manfaatnya hanya orang-orang yang punya privilege, otak pinter, atau orang yang punya duit gitu. Itu kan namanya tidak inklusif kan. Jadi manfaatnya nggak bermanfaat dong berarti. It's very logic gitu. Kasar sih tapi logic. Jadi dan selain tentang pendidikan musik juga tentang akses untuk membuat dan berbagi musik, misalnya melalui teknologi juga gitu. Ada apakah ya ini nanti banyak ya, walaupun bukan bidangku, jadi aku nggak bisa ngomong banyak. It's not my capacity. Dan untuk mencapai lingkungan musik yang ideal itu, karena aku juga ada background music psychology dan music research, kita bisa mulai dengan membina kolaborasi antara praktisi dan peneliti. Dan penelitinya bukan harus direct kayak peneliti musik, tapi juga peneliti-peneliti lain, misalnya dari psikologi, dari neuroscience, atau dari antropologi gitu. Sehingga akan ada lebih banyak pengembangan kerangka teoritis yang bisa ngeboost inclusivity ini gitu. Nice. Karena kan sebenarnya banyak banget perdebatan tentang nilai seni ya, khususnya musik gitu. Dan I think like ini ya it's valid gitu ya, dari music psychology modern bilang bahwa penelitian musik ini dapat memiliki kegunaan yang practical, dan bisa membantu kita untuk achieve that human well-being gitu. Jadi ini bisa sangat berkontribusi, music research bisa sangat berkontribusi bagi sub-sub musik yang lain seperti musik pendidikan, musik performance, musik terapi gitu. Dan ini harus dari kesadaran si agen-agennya ini gitu, untuk mereka berkolaborasi, memberi sharing manfaat, sharing yang jelek-jelek juga nggak apa-apa gitu, bertukar pikiran itu. Makanya kenapa aku bilang even as a music educator you need to be open-minded and being present and accept the reality. Misalnya, oh ya, this is
this is the condition ya untuk itu juga gitu, untuk dapat inclusive musical engagement, untuk create itu sih. Nice, nice. Makanya saya buat konten ini Ibu. Oh gitu, baik. Karena pengen gibah. I hope it's useful. Yes, it will. Ibu, thank you banget udah mau jadi narsum di IMU. Sama-sama, terima kasih banyak. Senang akhirnya bertemu lagi. Jadi nih Bu, kalau teman-teman IMU nanti misalnya bilang, kalau gue mau ngobrol nih sama si Bu Lestika nih, gimana nih? Bisa dihubungin lewat mana nih gitu? Oh, macam-macam sih, tapi memang email bisa. Nanti mungkin bisa di ini ya di email boleh disebutin Bu? Oke, emailnya Madina madina.lestika@gmail.com. Oke. Kalau Instagram bisa nggak Bu? Instagram private sih ya, yang private account it's okay sih, but you can reach me at Lestika Hasibuan. Oke. Terus kalau di Clubhouse juga sama. Clubhouse eksklusif Bu, nggak inklusif. Ya, nggak inklusif, makanya ya. Jadi saya pindah ke Telegram nih rencananya sih. Terus kalau di Twitter ada Madina Music Sci. Jadi Madina Music SCI Sci. It's actually science, but I use SCI gitu. Itu Twitter juga. Kalau Twitter sih memang lebih akademik ya, kayak I share lots of, I retweeted, bukan share sih, itu sharingnya orang terus I retweet aja. Tapi tentang music research dan lain-lain. Jadi kalau mau ngintip-ngintip, maksudnya, well, I always try my best to share something useful on Twitter. Gitu. Oke deh. Thank you banget ya Ibu ya buat sharing knowledge-nya hari ini, benar-benar insightful banget. Semoga tetap sehat, tetap sukses. Sama-sama. Impiannya bakal tercapai. Kita mesti bikin program nih Bu kayaknya kalau mau tujuannya bikin inclusivity untuk musical education boleh. ini. Mohon dihubungi. Oke, kalau gitu. Thank you Bu. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Silakan tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silakan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silakan follow kami di Instagram @imu_Indonesia atau follow page Facebook kita di Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.